Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang penggunaan kekuatan dalam hukum Islam. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Amelia Rizky Septiana dengan NIM 094. Pertama ada juz ad belum. Dalam tradisi Islam, juz ad belum adalah bagian dari jihad yang berasal dari kata Arab jud yang secara harfiah berarti berusaha dan berjuang. Jihad yang seringkali kita salah pahami sebagai konsep yang hanya terkait dengan kekerasan, sebenarnya memiliki lapisan-lapisan yang lebih dalam tentang ajaran Islam. Nah, dalam tradisi Islam ada dua jihad, yaitu jihad besar dan jihad kecil. Jihad besar adalah proses penyucian diri dan keberkahan dari Tuhan yang membutuhkan kesadaran diri yang mendalam dan dedikasi yang terus memperbaiki diri. Sementara itu, jihad kecil mencakup upaya untuk mempertahankan diri. Selanjutnya ada sebuah teori jihad. Nah, ada dua teori jihad tentang penggunaan kekuatan, yaitu teori defensif dan teori ofensif. Yang pertama ada teori defensif. Al-Quran memberikan legitimasi untuk penggunaan kekuatan dalam konteks pembelaan diri. Ayat-ayat seperti Al-Quran memberikan izin untuk menggunakan kekerasan dalam situasi di mana umat Islam atau individu tertindas dan tidak mampu membela diri. Yang kedua ada teori ofensif. Teori jihad ofensif mengemukakan bahwa penggunaan kekerasan dalam jihad tidak hanya dibenarkan dalam konteks pembelaan diri, tetapi juga untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam dan penyebaran agama Islam secara luas. Nah, jika cara penyebarannya terhambat, hambatan tersebut harus disingkirkan secara damai atau dengan pedang jika perlu dan jika umat Islam mampu melakukannya. Selanjutnya ada penggunaan kekuatan antisipatif. Nah, Al-Quran juga mengizinkan persiapan yang diperlukan dan penggunaan kekuatan ketika ada serangan. Membuat perjanjian perdamaian merupakan praktik yang dilakukan oleh suku-suku Arab yang bertikai, namun dalam banyaknya kasus, ketentuan perjanjian tersebut tidak pernah dipatuhi. Pelanggaran perjanjian mempunyai dua implikasi. Yang pertama, mengadakan perjanjian dengan non-muslim tidak hanya diperbolehkan tetapi pada kenyataannya diinginkan. Kedua, umat Islam boleh menggunakan kekerasan sebagai antisipasi hanya jika dan ketika pihak lain secara terbuka memusuhi mereka. Contoh utama pertahanan diri antisipatif adalah pertempuran Badar. Selanjutnya ada siapa yang dapat menyatakan jihad. Menurut Al-Quran, Nabi Muhammad dan setelah kematian seorang khalifah mempunyai wewenang untuk menyatakan jihad. Dalam penafsiran klasiknya, hal ini diserahkan kepada imam atau khalifah yang merupakan kepala pemerintahan Islam untuk menyatakan jihad. Hal ini menandakan bahwa mungkin ada situasi di mana individu atau pemimpin melalui konsensus mungkin dapat mendeklarasikan jihad. Individu atau sekelompok individu dapat mendeklarasikan jihad, misalnya ketika satu, wilayah muslim diserang, kedua, penguasa berada di pihak penyerang, dan ketiga, ada ketakutan yang beralasan bahwa penguasa tidak akan melakukan apapun. Saya Khalisa Safinatun Najah di sini akan menjelaskan batas penggunaan kekuatan ketika kita. Hal ini tidak berarti bahwa pejuang muslim bebas menggunakan kekerasan tanpa batas. Sumber utama hukum Islam memang memberikan batasan pada cara dan metode yang digunakan selama qital. Hukum qital dalam Islam memiliki 4 prinsip dasar, yaitu kebutuhan militer, perbedaan, proporsionalitas, dan kemanusiaan. Di sini saya akan menjelaskan 4 prinsip dasar tersebut. Yang pertama, kebutuhan militer. Di dalam Al-Quran itu mengizinkan penggunaan kekuatan yang diperlukan dalam konteks pertahanan diri atau militer. Namun dengan batasan-batasan tertentu. Ketika pasukan muslim berada di dalam situasi konflik, Al-Quran menekankan bahwa dalam sasaran militer terjamin pasukan muslim harus menghentikan serangan mereka. Dalam beberapa situasi, Al-Quran menyatakan bahwa seseorang harus melawan para penyerang sampai mereka dikalahkan. Yang kedua itu perbedaan. Perbedaan di sini itu menjelaskan bahwa prinsip dasar hukum Islam mengenai konflik bersenjata. Pertama, umat Islam harus diberi izin untuk berperang. Kedua, peperangan hanya diperbolehkan terhadap mereka yang memerang
umat Islam, yaitu kombatan. Yang ketiga, umat Islam diperingatkan untuk tidak melanggar batasan yang diperingatkan atau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, proporsionalitas. Proporsionalitas adalah aturan kunci ketiga dalam hukum kitab Islam. Prinsip ini dengan jelas tertuang dalam Al-Quran yang dapat ditafsirkan dalam dua cara. Yang pertama adalah dengan menerapkan prinsip proporsionalitas dan kedua dengan melarang mutilasi. Yang selanjutnya adalah kemanusiaan. Kemanusiaan sebagai prinsip berkaitan dengan hukum kitab Islam. Ayat yang paling relevan adalah yang melarang perbuatan yang lebih merugikan dari yang diperlukan termasuk mutilasi. Kemudian Nabi Muhammad SAW melarang praktik dapat menghukum dengan api. Keadilan ditentukan oleh Allah dalam segala hal. Jadi umat Islam wajib memperlakukan tawanan perang secara manusiawi. Yang terluka harus dirawat. Kemanusiaan dalam peperangan harus ditunjukkan kepada kedua belah pihak. Oleh karena itu, tidak wajib bagi anak-anak, orang lanjut usia, dan orang lemah untuk ikut serta dalam konflik. Perkenalkan, saya Ahliza Alifiasya dengan NIM akhir 371. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai penghentian penggunaan kekuatan. Di mana selain 4 prinsip dasar yang dijelaskan sebelumnya, Al-Quran tuh lebih lanjut menekankan bahwa penerimaan tawaran perdamaian dalam suatu konflik yang terjadi itu dijabarkan melalui salah satu ayat di Al-Quran yang mengatakan jika mereka condong ke arah perdamaian, maka hendaklah kamu juga condong ke arah tersebut. Nah, bisa dilihat dari kalimat ini tuh bahwa meskipun mereka menawarkan perdamaian hanya dengan maksud untuk menipu, tetapi tawaran perdamaian tersebut tuh tetap harus diterima. Kenapa? Karena semua penilaian mengenai niat mereka tuh didasarkan pada bukti eksternal, di mana dengan kata lain, kecurigaan belaka itu bukan alasan untuk menolak tawaran perdamaian. Walaupun kita tuh harus selalu siap untuk perang yang baik, tapi tuh jangan sampai juga kita dipaksa. Bahkan dalam perang pun kita harus selalu siap untuk perdamaian jika ada kecenderungan menuju perdamaian itu sendiri gitu. Jadi melalui ayat ini tuh dapat ditinjau bahwa menerima perdamaian tuh paling relevan dengan pembahasan mengenai kekerasan dalam hukum Islam. Nah, ayat tersebut tuh juga dapat digunakan untuk menjelaskan isu-isu seperti gencatan senjata, seperti mengumpulkan orang-orang yang terluka, dan menguburkan orang-orang mati. Nah, lanjut dari seluruh penjelasan sebelumnya itu dapat diambil kesimpulan bahwa analisis mendalam tentang konsep juz ad bellum dalam tradisi Islam yang erat kaitannya dengan konsep jihad itu merujuk pada usaha penyucian diri, yaitu upaya spiritual untuk mencapai keridoan dan keberkahan Tuhan, dan juga tuh lebih berfokus pada upaya mempertahankan diri dan komunitas dari ancaman eksternal, termasuk melalui cara non-kekerasan seperti diplomasi dan negosiasi. Nah, kemudian tuh dalam konteks penggunaan kekuatan, di sini tuh terdapat dua teori jihad utama, yaitu teori defensif dan teori ofensif. Nah, teori defensif sendiri ini tuh berargumen bahwa penggunaan kekuatan dalam Islam hanya dibenarkan tuh dalam konteks pembelaan diri. Jadi, prinsip-prinsip dalam teori ini tuh meliputi pembelaan diri, perlindungan terhadap yang tertindas, dan juga pencegahan bencana kemanusiaan. Lalu yang kedua, ada teori ofensif, di mana teori ini tuh berpendapat bahwa kekerasan dalam jihad itu juga dibenarkan untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam dan menyebarkan agama. Jadi, teori ini tuh dibangun atas dua argumen utama, yaitu perkembangan aturan penggunaan kekuatan dan universalitas agama Islam. Jadi, para pendukung teori ini tuh seperti Sayyid Abul Alam Maudadi dan Sayyid Qutb itu mengemukakan bahwa umat Islam tuh memiliki kewajiban untuk menyebarkan Islam dan bahwa kekuatan itu bisa digunakan jika upaya damai itu terhalang. Jadi, mereka tuh juga berpendapat bahwa umat Islam tuh harus menghilangkan kejahatan dan menegakkan pemerintahan Allah di bumi jika mereka itu memiliki kekuatan yang cukup. Tapi, teori ofensif ini tuh bertentangan dengan tema-tema utama dalam Al-Quran tentang perdamaian, kebebasan beragama, dan keadilan. Jadi, oleh karena itu tuh penafsiran ayat yang mendukung teori ini tuh harus dilakukan dalam konteks sosial, sejarah, dan budaya yang lebih general, yang lebih luas gitu loh. Nah, lalu perihal dalam konflik bersenjata atau qital tuh
hukum Islam mengatur dengan ketat cara dan metode penggunaan kekerasan melalui 4 prinsip dasar, yaitu ada pertama kebutuhan militer, di mana penggunaan kekuatan itu hanya diizinkan jika diperlukan untuk tujuan militer yang sah dan harus dihentikan setelah tujuan tersebut tercapai. Lalu yang kedua itu ada peperangan, di mana hanya diperbolehkan terhadap mereka yang memerangi umat Islam. Nah, yang ketiga ada proporsionalitas, di mana tindakan kekerasan itu harus proporsional dengan ancaman yang dihadapi dan nggak boleh berlebihan. Lalu yang keempat tuh ada kemanusiaan, di mana perlakuan manusiawi terhadap tawanan perang dan mereka tuh yang terluka tuh harus tetap diperhatikan gitu. Lalu Al-Quran juga menekankan bahwa pentingnya menerima tawaran perdamaian dalam konflik, di mana Al-Quran tuh mendorong umat Islam untuk menerima perdamaian jika pihak lain tuh menunjukkan kecenderungan untuk berdamai. Nah, hal ini tuh nunjukin bahwa meskipun dalam konteks perang, umat Islam tuh harus tetap selalu siap untuk berdamai dan menghentikan kekerasan jika ada indikasi perdamaian dari pihak lawan. Jadi secara keseluruhan, kompleksitas dan kedalaman ajaran Islam mengenai penggunaan kekuatan itu menunjukkan bahwa meskipun ada legitimasi untuk kekerasan dalam situasi-situasi tertentu, tapi terdapat batasan-batasan yang ketat dan pendekatan perdamaian dan keadilan. Sekian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.